Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke latihan 4 untuk gerak harmonik sederhana. Masih di pelajaran fisika peminatan. Langsung kita bahas nomor 1. Pada getaran harmonis pegas, jika massa beban yang digantung pada ujung bawah pegas 1 kg, maka periode getarannya 2 detik. Jika beban ditambah sehingga menjadi 4 kg, berapa periode getarannya? Berarti ini kita gunakan perbandingan ya. Untuk memudahkan, jika massa beban ini M kondisi pertama, periode kondisi pertama, kemudian bebannya ditambah sehingga menjadi, berarti bukan ditambah 4 tapi menjadi 4. Berarti ini sudah nilai M2-nya. Ditanyakan T-nya ya, periode keduanya berapa? Berarti kita gunakan ingat kembali persamaan periode pegas, yaitu periode itu 2pi akar dari M per K. Berarti yang kita butuhkan hanyalah periode dengan M-nya ya. Berarti ini menunjukkan K-nya dianggap identik nih, karena pegasnya yang digunakan adalah pegas yang sama. Coba kita bandingkan periode 2 banding periode 1. Berarti 2pi akar M2 per K. 2pi akar M1 per K. Kita coret, K-nya sama. Berarti tinggal akar dari M2 per M1. Nah, kita masukkan T2 per T1-nya adalah 2 ya. Sama dengan M2-nya adalah 4. Sedangkan M1-nya adalah 1. Berarti T2-nya jelas, ini akar 4 adalah 2 kali 2 jadi 4 detik. Jadi jawabannya adalah D. Di nomor 2, kecepatan maksimum dan percepatan maksimum suatu benda yang bergetar harmonis sederhana masing-masing 2 meter per detik dan 5 meter per second kuadrat. Ditanyakan periode getar dan amplitudo benda tersebut. Berarti untuk mengerjakannya, kita ingat kembali rumus kecepatan maksimum dan percepatan maksimum. Kecepatan maksimum itu omega A. Sedangkan percepatan maksimum itu omega kuadrat A. Nah, dari sini kita bisa bandingkan saja untuk mendapatkan omega-nya. Jadi kan percepatan maksimum itu banding kecepatan maksimum itu kan omega kuadrat A ya, per omega A. Sehingga secara otomatis ini A per A, omega per omega. Sedangkan omega sendiri ini nilainya adalah 2pi per periode. Berarti untuk menentukan periode ini cukup 2pi kali kecepatan maksimum per percepatan maksimum. Kita dapat rumus baru nih. Baru kita masukkan periodenya 2pi kali kecepatan maksimum adalah 2 per percepatannya 5. Berarti 4 per 5 pi atau 0,8 pi detik. Kita lanjutkan untuk mencari amplitudonya. Untuk mendapatkan amplitudo, kita gunakan yang kecepatan saja. Kecepatan maksimum kan omega kali amplitudo. Berarti amplitudo itu sebenarnya kecepatan maksimum dibagi dengan omega. Omega itu 2pi per periode atau kecepatan maksimum dikali periode per 2pi. Sehingga dari sini amplitudo itu kecepatan maksimumnya adalah 2 dikali periodenya adalah 4pi per 5 dibagi dengan 2pi. Berarti dari sini kita bisa dapatkan bahwa 2 dibagi 2 ini secara matematis kita coret saja ya.
2, kemudian ini pi, berarti hanya 4/5, yaitu 0,8 meter. Dari opsi, tanpa kita harus menghitung 0,8 kali pi detik, kita bisa melihat hanya satu yang amplitudenya 0,8 m, yaitu A. Berarti jawabannya adalah A. Di nomor 3, di suatu tempat di bumi yang percepatan gravitasinya 9,8, sebuah ayunan sederhana memiliki periode 4 detik. Jadi ini G-nya, kita beri simbol saja ya, biar lebih mudah melihatnya. Sebuah ayunan memiliki periode T. Ditanya adalah L. Berarti kita gunakan persamaan periode untuk bandul. Kalian ingat, periodenya itu sama dengan 2pi akar panjangnya per percepatan gravitasinya. Sehingga kalau ditanya panjang tali, kan secara matematis berarti T kuadrat sama dengan 4pi kuadrat L per G. Berarti L-nya itu cukup kita gunakan persamaan T kuadrat G per 4pi kuadrat. Kali silang ya. Nah, T-nya ini berarti kita tinggal, maaf, bukan T ya maksudnya, L. Jadi kita masukkan periodenya adalah 4 kuadrat kali 9,8 dibagi dengan 4 kali pi kuadrat. Ini kurang lebih 9,8 itu kurang lebih nilainya sama dengan pi kuadrat, sehingga tinggal 4 kuadrat dibagi 4, yaitu 4 meter. Jawabannya adalah D. Di nomor 4, sebuah benda diikat pada ujung sebuah pegas dan digetarkan harmonis dengan amplitudo A. Oke, kemudian konstanta gaya pegasnya K. Pada saat simpangan benda 0,5 A, ini simpangannya, ini penting ya, Y-nya ini berarti setengah A, ditanyakan energi kinetik. Energi kinetik. Ingat, energi kinetik itu persamaannya setengah K A kuadrat min Y kuadrat. Sehingga kalau kita masukkan langsung ya, setengah K A kuadrat min Y kuadrat. Y kuadrat karena Y-nya setengah A berarti seperempat A kuadrat ya. Atau energi kinetiknya adalah setengah K dikali A kuadrat dikurangi seperempat A kuadrat, itu kan 3/4 A kuadrat. Berarti jawabannya adalah 3/8 KA kuadrat. Kalau lihat dari opsi ini jawabannya C. Terakhir di nomor 5 untuk latihan 4 ini, diketahui sebuah pegas digantungkan pada sebuah lift. Pada ujung bebasnya digantungkan beban 40 gram. Kita tandain saja langsung ya, ini masanya 0,04. Kalian harus refleks mengubahnya dalam bentuk kilogram. Pada saat lift diam, pegas bertambah panjang 5 cm. Ini saat diam, delta X-nya 5 cm. Pertambahan diketahui G-nya 10 meter per second kuadrat. Kemudian pertambahan panjang pegas jika lift bergerak ke atas. Nah, bergerak ke atas dengan percepatan. Nah, ini harus kita perhatikan kondisinya. Untuk menggambarkannya kita gini. Karena andaikan ini di langit-langit lift ya. Kemudian ini ada beban, ada pegas. Kemudian percepatannya ke atas. Otomatis ketika dia bergerak ke atas, benda ini cenderung ke bawah. Kalau benda cenderung ke bawah, maka gaya pegasnya, F pegasnya ke atas. Dengan menggunakan konsep hukum Newton, sigma F sama dengan M kali A kan ya. Berarti kita gunakan F dikurangi mg sama dengan ma. Maka ditanyakan adalah pertambahan panjang pegas, berarti K kali delta X-nya yang sekarang
dikurangi dengan MG, M-nya ada ya, 0,04, G-nya 10, sama dengan massa kali A-nya, percepatannya, yaitu ada ini di sini. Kalau kita perhatikan, kita tidak mendapatkan nilai K secara langsung, tetapi diketahui dari keadaan pegas diam. Secara umum, sebagai catatannya, ingat nih, saat diam kan berarti K-nya senilai dengan Mg per delta X. Berarti di sini kita langsung tuliskan saja ya ke persamaannya. Nah, kita misalkan K-nya ini masuk Mg per delta X mula-mula, kemudian delta X yang ditanyakan dikurangi Mg sama dengan M kali A. Kita masukkan nilainya. Atau kita, sama ini ternyata ya. Kalau kita perhatikan ini massanya. Jadi kita tidak perlu menghitung massa beberapa kali. Cukup G delta X per delta X mula-mula dikurangi 1 sama dengan A. Berarti kita dapatkan persamaan nih. Delta X per delta X mula-mula akan sama dengan 1 ditambah dengan A per G. Kita masukkan ini nilainya. Berarti delta X yang baru adalah 1 ditambah percepatannya adalah 2, G-nya 10 dikali delta X mula-mulanya, yaitu 5 cm. Nah, ini menariknya, kalau satuannya langsung 5 cm, langsung saja 5 cm di sini. Karena perbandingannya tetap di sini nilainya tidak berubah. Jadi tinggal berapa nih? 1 ditambah 2 per 10 kan 1/5. 1/5 ditambah 1 berarti 6/5, atau dikali 5 jadi 6 cm. Jadi jawabannya adalah D. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan beberapa soal di latihan 4 ini. Jangan lupa ulangi dan pahami kembali konsepnya agar kalian bisa siap menghadapi tes online-nya.